Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi rahimahullahu ta'ala wa iyyaka wal qaswah wa hiya gilazul qalbi wa jumuduhu hatta la yata'athara bil mau'izah wa la yariqu wa la yalinu 'inda dzikril maut wal wa'di wal wa'id wa ahwalil akhirah. Qala sallallahu alaihi wasallam ab'adul asya' minallahi ta'ala al qalbul qasih. Kemudian beliau melanjutkan mengatakan, janganlah kalian semua jauhilah, wa iyyaka jauhilah dari keras hati dan bekunya hati sampai-sampai tidak ada lagi berbekas nasihat-nasihat agama, tidak lunak hati itu, tidak menerima hati itu ketika diingatkan tentang kematian, diingatkan tentang janji Allah, diingatkan surga, diingatkan pahala Allah, janji yang begitu indahnya, tidak lagi hati itu terasa, dan diingatkan tentang ancaman-ancaman Allah, keadaan akhirat sudah tidak masuk lagi. Itu hati-hatilah dari hati yang seperti itu. Nabi menyampaikan yang paling jauh dari Allah adalah ketika hati sudah menjadi keras. Ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, minasyaqa'i arba'un, qaswatul qalbi wa jumudul ain wal hirsu wa tulul amal. Fahtaris min hadhihi al-arba'. Wa bil hadits al-akhar wa alamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin. Di dalam hadis Nabi menyampaikan ada empat yang termasuk ke dalam kebinasaan, ke dalam celaka. Yang pertama, kerasnya hati. Yang kedua, mata yang sulit untuk menangis. Yang ketiga, tamak. Dan yang keempat, panjang angan-angan. Berhati-hatilah dari empat hal ini. Karena di dalam hadis yang lain juga Nabi menyampaikan, ketahuilah kalian semua bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya Allah. Wal ghaflatu dunal qaswah wa hiya madmumatun wa fiha ghayatul darar. Kelalaian itu masih mending dibandingkan dengan kerasnya hati. Lalai, tapi sama-sama tercela juga lalai itu. Dan sangat berbahaya di ujung kebahayaan itu. Sudah sangat bahaya ghaflah itu. Wal qalbul ghafil huwa alladhi la yastayqidhu wa la yatanabbahu idza waradat alayhi al mawa'iz waz zawajir wa la yaltafit ilaiha min ghaflatihi wa sahwihi wa ishtighalihi bila'bihi wa lahwihi wa zakhari fi dunyahu wa tibai hawahu. Hati yang lalai itu adalah hati yang tidak pernah sadar, tidak pernah terbangun, tidak pernah sadar apabila didatangkan kepada hati itu nasihat-nasihat, ancaman-ancaman, dia sama sekali tidak merasa hal itu. Saking lalainya dan lupanya hati itu, sibuknya hati itu dengan bermain-main, melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan selalu mengingat keindahan dunia dan mengikuti hawa nafsunya saja. Qala Allah Ta'ala li Rasulihi alaihi salatu wassalam, وَذُكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Rasulnya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan di waktu bil ghuduwi wal asar, di waktu pagi dan juga di waktu petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Fanahahu an ayyakuna min ahlil ghaflah kama nahahu an ta'atil ghafilin was-sama'i minhum fi qawlihi ta'ala wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Di dalam ayat tadi ada larangan supaya jangan kita tergolong orang-orang yang lalai, yang hatinya lalai. Sebagaimana Allah juga melarang untuk jangan mentaati orang yang lalai dan mendengarkan perkataan mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan janganlah kalian mentaati orang yang kami lalaikan hatinya mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya, karena urusan mereka itu melampaui batas. Nah itu. Wa minal ghafla ay yaqra al-abdul Qur'an al-Karim aw yasma'ahu fala yatadabbaruhu wa la yatafahhamu ma'anihi wa la yaqifu inda awamirihi wa zawajirihi wa mawa'izihi wa qawari'ihi. Wa kadzalika ahadits ar-Rasul alaihi salatu wassalam wa kalam as-salafus salih ridwanullah alaihim. Termasuk daripada kelalaian juga ketika seorang hamba membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an tapi dia tidak memahami, berusaha memahami dan mentadabburkan makna-maknanya. Dan ketika dia mendengar ayat-ayat tentang perintah atau ancaman, dia tidak memperhatikannya, tidak berhenti di situ. Begitu juga tentang nasihat-nasihat, ancaman, janji Allah, kemudian ancaman Allah. Itu termasuk hati yang lalai. Termasuk juga adalah yang tidak mentadabburkan, tidak memahami, berusaha serius dalam mentadabburkan hadis Nabi SAW, juga perkataan salafus soleh. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Nah, itu. Wa minal ghaflah alla yukthira dzikral maut wa ma ba'dahu min umuril akhirah wa ahwali ahli sa'adah wa ahli syaqawah fiha wa la yudminu 'alal fikri fi dzalik. Termasuk dari kelalaian juga tidak memperbanyak mengingat mati dan tidak memperbanyak keadaan setelah perkara-perkara nanti di akhirat itu. Gimana? Saya ini termasuk orang yang bahagia kah? Saya ini termasuk orang yang celakakah di akhirat? Nah, itu perlu kita tanamkan dalam jiwa kita. Mengingat seperti itu, memperbanyak mengingat kematian, ya Allah. Perjalanan begitu panjang sebenarnya. Di dunia ini sebentar, ya Allah. Akhirat lama. Oleh karena itu, ya, perbanyak berbuat baiklah. Mudahan Allah terima amal kita dan juga meridhoi kita tentunya. Nah itu ya, mana tadi dia. Tidak memperbanyak mengingat keadaan orang yang bahagia dan orang yang sengsara di akhirat nanti. Gimana kalau orang sengsara? Ya Allah, selama-lamanya coba. Ya Allah. Selama-lamanya itu sebenarnya siksa yang paling berat itu. Selama-lamanya. Kalau enggak selama-lamanya, misalnya nih, orang sengsara di dunia, tapi ada batas selesainya. Begitu mati selesai. Atau orang di dunia ini kan kita tahu bahwa tidak ada yang selama-lamanya. Semua ada ujungnya, ada selesainya, apapun ada selesainya. Mau bahagia ada selesainya, mau sengsara ada selesainya. Tapi nggak ada selesainya itu. Nah, yang paling, ya Allah, menyeramkan itu kalau sengsara selama-lamanya. Itu yang menyeramkan. Gimana selama-lamanya itu tidak bisa dibayangkan oleh otak itu. Pikiran itu tidak bisa sampai ke sana. Selama-lamanya di surga, di neraka, selama-lamanya. Mudah-mudahan kita golongan orang yang selama-lamanya di surga. Nah itu, mudah-mudahan. Kalau selama-lamanya dalam kebinasaan, ya Allah, na'udzubillah. Itu yang menyeramkan. Orang sengsara di dunia begitu bisa diselesaikan dengan mati, selesai. Miskin di dunia, orang mungkin hidupnya bagaimana, selesai juga, ada selesainya. Tapi kalau selama-lamanya itu. Wa minal ghaflah alla yukthira mujalasatal ulama billah wa bidinihi al-mudzakkirina bi ayyamihi wa ataihi wa wa'dihi wa wa'idihi al-muharridina ala ta'atihi wa ala ijtinabi ma'siyatihi bi afalihim wa aqwalihim wa man lam yajidhum fa kutubuhum allati sannafuha tujzi an mujalasatihim inda faqdihim. Termasuk juga dari kelalaian adalah
jarang, tidak memperbanyak, artinya jarang menghadiri majelis-majelis ulama, wali-wali Allah, para orang-orang soleh. Nah itu. Padahal mereka mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita dengan agamanya, mengingatkan kita tentang nikmat Allah, janji Allah, ancaman Allah, yang kemudian menganjurkan kita untuk berbuat taat. Mereka itu para ulama menganjurkan kita supaya menjauhi kemaksiatan dengan af'al mereka, perbuatan maupun perkataan mereka. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa menemukan mereka, nah masih ada kitab-kitab mereka yang tersisa, yang mereka pernah karang. Nah itu bisa untuk menggantikan ketika kita tidak bisa menemukan mereka misalnya. Ada kitab-kitabnya, itu yang dibaca. Baca kitab-kitab para ulama. Nah itu seperti kitab ini sekarang. Bagus ini, kitab Imam Abdul Al-Haddad. Ala annal arda la takhlu insyaallahu minhum wa in amma fasadu zaman wa tafahushu zuhuril batil wa ahli wa adbarul khas wal am wa aradu anillah wa an iqamatil haq illa man syaa Allah wa qalilum ma hum wa dzalika liqaulin nabi alaihi salatu wasalam. Insyaallah bumi ini tidak kosong dari mereka, orang-orang soleh itu. Sekalipun memang sudah banyak kerusakan di zaman ini, yang batil banyak sudah. Dan banyaknya juga orang-orang yang khas dan am berpaling dari Allah, berpaling menegakkan kebenaran. Kecuali orang yang Allah kehendaki, tapi jumlah mereka itu sangatlah sedikit. Hal itu pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum minna man wa'ahum hatta ya'tiya amrullah. Nabi pernah menyampaikan, pasti ada saja, senantiasa ada kelompok dari kalangan umatku yang menegakkan kebenaran. Dan mereka tidak peduli orang yang menentang mereka. Sampai datanglah ketentuan Allah itu. Ma akhbarin wa atharin katsiratin tadullu ala anna al-ardha la takhlu fi kulli zamanin an usabatin min ahli al-haq mustaqimina ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam yad'una an-nasa ila at-tamassuki bil kitabi wa sunnah ghayra annahum yaqilluna jiddan fi akhir az-zaman wa qad yastatiruna hatta la ya'rifahum wa yahtadi ilaihim illa at-talib as-sadiq wal-raghib al-mukhlis wallahu ta'ala a'lam. Nah, senantiasa kata Nabi, pasti ada saja dari sekelompok orang yang menampakkan kebenaran. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat athar yang menunjukkan bahwa bumi ini tidak pernah sunyi di setiap zamannya dari orang-orang yang menegakkan kebenaran, yang lurus, berpegang kepada Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah SAW, yang selalu mengajak orang untuk berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi jumlah mereka itu sangatlah sedikit sekali di akhir zaman ini, dan terkadang mereka itu menyembunyikan diri, sampai-sampai mereka tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang yang tertentu yang pengen benar-benar bertemu dengan mereka. Wallahu ta'ala alam, Allah lah yang lebih mengetahui. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan ayyadana Allah wa iyyakum anna khairal qulub wa ahabbaha ila Allah ma kana nazifan naqiyan minal batil wasyukuk wa ma'ani syarr kulliha wa iyanil haq wal huda wa ma'anil khair was shawab. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku semua, kata beliau, semoga Allah menolong kita semua. Ketahuilah bahwa hati yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah adalah hati yang bersih dari kebatilan dan keraguan. Dan hati yang bersih daripada makna-makna keburukan. Hati yang selalu menerima kebaikan, kebenaran, petunjuk. Dan hati yang memahami makna-makna kebaikan itu. Nah itu hati yang paling baik. Wa fil hadits al-qulubu arba'atun.
qalbun ajladu fihi sirajun yazharu wa dzalika qalbul mu'min, wa qalbun aswadu mangkusun fadzalika qalbul kafir, wa qalbun marbutun ala gilafihi fadzalika qalbul munafiq, wa qalbun musaffahun fihi imanun wa nifaqun. Famathalul iman fihi mathalul baqlati yamudduhal ma'ul adbu, wa mathalun nifaq fihi mathalul qarhah yamudduhal qayhu was-sadid fa ayyul maddatain ghalabat alaihi dhahabat bihi. Nah itu. Di dalam hadis disebutkan hati itu ada 4. Hati yang bersih, yang di dalamnya itu memancar cahaya. Nah itulah hati orang yang beriman. Ini hati yang pertama. Yang kedua, hati hitam yang terbalik. Nah itu hati-hati orang yang kafir. Yang ketiga, hati yang terikat dengan kulitnya. Nah itulah hati yang orang-orang munafik. Yang keempat, hati yang di dalamnya ada iman dan kemunafikan. Ada 2. Nah, kemudian perumpamaan iman di dalam hati itu seperti perumpamaan batang tumbuhan yang disirami dengan air yang bagus, air yang segar. Dan perumpamaan kemunafikan di dalam hati itu seperti perumpamaan qarha itu luka yang ada darah busuk dan nanahnya. Nah itu. Maka yang mana di antara keduanya berhasil berkuasa, itulah yang akan membawa hati itu. Qultu waz-zahir anna hadzal qalb al-akhir wasfu qulubi ahli at-takhlid wat-tafrid min amatil muslimin. Kata beliau Imam Abdullah Al-Haddad, hati yang terakhir tadi, hati yang keempat, yang di dalamnya ada iman dan kemunafikan, nah itulah kebanyakan hati orang yang mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan, amal soleh dengan yang lainnya. Nah itulah yang banyak di kalangan kaum muslimin, kata beliau. Wa fil hadithi aidan innal iman yabdu fil qalbi lum'atan bayda thumma tazidu hatta yabyadda al-qalbul kullu. Wa innan nifaq yabdu fil qalbi nuqtatan sauda thumma tazidu hatta yaswadda al-qalbu kullu. Nas'alullah al-afiyah wal wafa' 'ala al-islam lana wa lil muslimin. Dalam hadis juga disebutkan iman itu nampak di dalam hati seperti satu lum'ah, seperti satu titik putih. Kemudian satu titik putih ini terus bertambah sehingga hati itu semuanya menjadi putih. Nah itu perumpamaan iman di dalam hati. Adapun kemunafikan itu nampak di dalam hati itu seperti satu titik warna hitam. Kemudian ini terus bertambah sampai hati itu semuanya menjadi hitam. Nauzubillah. Nah, kita bermohon kepada Allah supaya kita diselamatkan dan wafat dalam keadaan Islam. Wa innama yazidul iman bil mudawamati ala al-a'malis salihah wal iktsari minha mal ikhlasi lillah. Iman itu bertambah, kata beliau, dengan kita senantiasa melakukan amal-amal soleh, memperbanyak amal soleh. Tentu melakukannya dengan cara ikhlas. Wa amman nifaq faziyadatuhu bil a'malis sayyi'ah min tarkil wajibat wartikabil muharramat. Kalau kemunafikan, dia akan bertambah dengan kita melakukan keburukan-keburukan yang tidak diridhai oleh Allah, yang dilarang oleh syariat. Meninggalkan yang wajib, kemudian melakukan hal-hal yang haram. Kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi pernah menyampaikan bersabda, man adnaba dzamban nakat fi qalbihi nuqtatun sauda fa in taba saqula qalbuhu wa illam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang berdosa, melakukan satu dosa, maka akan timbul di dalam hatinya itu satu titik warna hitam. Kalau dia bertobat, bersih dia lagi. Tapi kalau dia tidak bertobat, akan terus satu titik hitam itu bertambah sampai menghitamlah semua hatinya. Fadzalika ar-ran alladzi qala Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itulah perumpamaan hati yang Allah jelaskan dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak. Sebenarnya
apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Fala syai'a asyarru wa adarru 'alal insan fid dunya wal akhirah minadz dzunub. Ya Allah, tidak ada di dunia ini ataupun di akhirat nanti yang lebih berbahaya dibandingkan dengan dosa kepada manusia itu. Ya Allah. Wala yakadu yakhlisu ilaihi su'un wala yanaluhu makruhun illa min jihatiha. Hampir-hampir keburukan itu tidak terbebas dan selalu mendapatkan sesuatu bencana dalam hidup, kegundahan dalam hati, ketidaktenangan dalam hati. Itu, kata beliau, sumbernya tidak lain tidak bukan karena apa? Karena dosa itu. Ya Allah. Oleh karena itu, penting kita tanamkan sama-sama di dalam hati kita bahwa yakinkan bahwa setiap sesuatu yang Allah perintahkan di dalam syariat, yakinkan bahwa itu akan ada manfaat yang kembali kepada diri kita. Pasti. Allah menyuruh kita berbuat baik, itu bukan buat kita rugi. Tapi yakinkan itu pasti akan ada manfaat yang baik kepada kita kembali. Begitu sebaliknya. Ketika Allah melarang melakukan sesuatu, yakinkanlah bahwa hal itu akan ada keburukan yang kembali pada diri kita. Walaupun zahirnya itu kelihatan nikmat. Ya Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan untuk menjauhi, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan kecuali juga pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah menjalankan ketaatan dan dijauhi oleh Allah dari berbuat kemaksiatan. Ya Allah. Na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah berfirman, apa yang menimpa kalian dari musibah itu, tidaklah itu semua melainkan dari kalian sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan kita terbebas dari itu semuanya. Kita dimudahkan dalam beramal, terlebih di bulan Ramadan ini. Dan kita juga dimudahkan untuk menjauhi kemaksiatan. Sampai di sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.